wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Janabal kurama, para alim, para habaib, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para tuan guru, para sesepuh yang kita taklimkan, yang kita mohonkan restu dan doanya. Pejabat pemerintah baik dari sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, segenap tamu undangan yang kita hormati, ketua dan seluruh pengurus yayasan apa jenenge Yayasan Islam Masjid Baitur Rahman, kepala sekolah, para guru yang mudah-mudahan bisa digugu dan bisa ditiru, karena guru bisa juga diartikan nek minggu turu soalnya libur. Yang penting jangan jadi guru wagu tur saru. Bapak dan Ibu wali murid, rekan-rekan panitia, spesial sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, yang gagah-gagah, tetap istiqomah berkhidmah kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpartisipasi dan berkontribusi aktif menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Bapak dan Ibu seluruh jamaah semuanya yang hadir, baik secara langsung maupun secara virtual melalui beberapa kanal YouTube, salah satunya YouTube kami Anza Channel KH Anwar Zahid. Mungkin ada yang belum subscribe. Boleh di subscribe, like, komen yang bagus-bagus dan di share ke keluarga, sahabat, biar silaturahim kita makin syiar, makin manfaat dan makin barokah. Semuanya saya doakan mudah-mudahan dikaruniai panjang umurnya, barokah rizkinya, sakinah keluarganya, solih solihah putra putrinya, mantap Islamnya,
kuat imannya, mulia akhlaknya, sempurna takwanya, istiqamah ibadahnya. Yang muda, yang jomblo-jomblo semoga cepat jodohnya. Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh semoga cepat. Sopo ngomong matinya, taubatnya dan istiqomahnya. Keberadaan SD Islam Plus dan Madrasah Diniyah Hidayatul Tulab ini merupakan estafet penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka regenerasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa ke Indonesia oleh para wali, diteruskan para ulama dan para kiai sampai hari ini. Mudah-mudahan Yayasan Hidayatul Tulab benar-benar menjadi lembaga pendidikan yang maslahah, manfaah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan seluruh pengurusnya, majelis asatidnya, guru-gurunya, dan orang-orang yang ikut berperan, berpartisipasi aktif, berkontribusi positif dalam perjuangan di Yayasan Hidayatul Tulab ini diberikan keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan, kemampuan untuk mengantarkan peserta didiknya menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang sholihin sholihat, berguna bagi bangsa dan negara, bermanfaat untuk masyarakat dan agama. Amin Allahumma amin Allahumma. Manusia ini yang hadir manusia semua apa bukan? Ya, maaf ya, karena akhir-akhir ini banyak yang kelihatannya manusia tapi sesungguhnya bukan manusia. Banyak yang potongannya potongan manusia tapi hakikatnya bukan manusia. Bentuk tubuhnya manusia tapi sejatinya bukan manusia. Kalau manusia yang benar-benar manusia adalah manusia yang merasa sebagai manusia. Ayo nyaut tuh sayang. Manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang dan manusia yang memanusiakan. Karena sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan. Saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi wong, akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem nguwongno. Nah sing ngono iku berarti dekne dudu manusia. Adalah makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang merendahkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan kelakuan makhluk yang derajatnya lebih rendah, yakni binatang yang hanya menjalankan proses reproduksi, tidak mau memikirkan, tidak mau melaksanakan proses regenerasi. Seolah-olah kita
dididik hanya untuk kepentingan materialisme dan kapitalisme saja. Sekarang ini segala sesuatu diukur dari materi, segala sesuatu dinilai dari kekayaan. Orang dianggap sukses itu bukan karena imannya, bukan karena takwanya, bukan karena ibadahnya, bukan karena akhlakul karimahnya, tapi karena duitnya, karena harta kekayaannya. Betul? Pokok ada orang kerja lancar, keuntungannya banyak, kemudian duitnya melimpah, tabungannya di setiap bank, usahanya maju, segalanya punya. Ini semua bilang dia orang sukses. Pokok ono wong sugih kabeh nganggep sukses. Sementara ada orang yang makin hari hidupnya makin berarti, semakin lama hidupnya semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin rajin ibadahnya, jarang yang menyebut dia sukses. Ada orang tua rajin sholat jamaah ke masjid 5 waktu, sholatnya jamaah terus ke masjid, jarang orang bilang baik kayak sukses. Paling-paling malah dirasani baik ra mulih-mulih di masjid, ketoke wis krasa nek ape mati. Sehingga kalau ada orang kaya mesti dihargai, dihormati, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi orang miskin diremeh-remehkan. Di sini juga begitu. Forum apapun, acara apapun, orang kaya datang, sedangkan orang miskin walaupun datang duluan yang dongsong-dongsong no pojokan. Panitia itu kadang-kadang sentimen. Yang datang pejabat, yang datang orang kaya, sibuk mempersilahkan. Silakan bapak, silakan bapak, silakan bapak. Dituntun sampai tempat duduk. Yakin sing tepuk tangan itu melarat kabeh. Tapi kalau ada orang miskin, walaupun datang duluan, kono golek nggon dhewe. Akhirnya dongsong-dongsong nang sarwiwitan. Padahal wong melarat itu ora usah didongsongno, dongsong-dongsong dhewe. Rapat, kalau yang sudah ngomong itu orang kaya, semuanya diem, cep, kelekep, nggak ada yang berani cemluwit, karena yang usul, yang ngomong orang kaya. Coba rapat yang ngomong orang melarat kayak yang tadi ngomong betul ini, nggak mungkin didengerin, nggak mungkin diperhatikan. Mau usul ini tangannya baru diangkat, dibatek nembek kandane. Tanganmu ora usah junjung kedengkek kapok. Apa usul apa? Terus meneng mangan-mangan. Oh melarat itu diomongin mangan langsung diem. Ini yang dimana-mana saya perang. Banyak masyarakat yang takut sama orang kaya, hormat berlebihan kepada orang kaya, padahal kalau dipikir-pikir jasanya orang kaya di lingkungan itu nggak ada. Saya tanya, di lingkungan pian, di lingkungan penjenengan pasti ada orang yang kaya, betul? Coba sampeyan eling-eling, ingat-ingat betul, Bapak Ibu pernah dapat manfaat apa dari orang kaya itu? Misalnya jalan rusak, terus dia yang duitnya banyak itu yang bangun jalan. Musola renovasi, terus dia sendiri yang paling gede sumbangannya. Masjid dibangun, dia yang memborong biayanya. Ada tetangga miskin yang sakit, opname di rumah sakit, dia yang membayari biaya pengobatannya. Ada yang seperti itu? Nah, terus kenapa kok terlalu hormat dan takut sama orang kaya? Manfaatnya nggak ada.
Kalau dipikir-pikir, untuk kita lebih banyak manfaatnya orang miskin daripada orang kaya. Jasanya lebih besar orang miskin daripada orang kaya. Kita boleh hormat kepada orang kaya, tapi hormat kita jangan karena kekayaannya, jangan karena hartanya. Kalau hormat kepada orang kaya, takut kepada orang kaya karena kekayaannya, kata Rasulullah, zahaba sulusa dini, hilang dan lenyap 2/3 agamanya. Kecuali kalau orang kaya itu dia alim, kita hormat karena kealimannya, karena ilmunya. Kecuali kalau orang kaya itu akhlaknya bagus, kita hormati karena akhlaknya. Kecuali kalau orang yang kaya itu dermawan, kita hormati karena kedermawanannya, kita hormat karena dia loman. Kecuali kalau orang yang kaya itu ahli ibadah, kita hormat ke dia karena ibadahnya, jangan karena hartanya. Tapi umumnya masyarakat kan nggak gitu, takutnya minta ampun sama orang kaya karena hartanya. Itu nggak boleh. Makanya saya ingatkan, jasane lo gede wong melarat timbang wong sugih, sama nutang duit paling yang nganai. Halo, biar yang kaya-kaya tersinggung tidak masalah, yang nggak terima tak tunggu di sini. Yang masih ngadeg ya berarti kuwi wonge. Bahkan maaf, tablet akbar kayak gini itu aku yakin hasil urunane wong melarat. Yang katanya tokoh-tokoh masyarakat ini kadang-kadang malah gak nyumbang. Yang tersinggung berdiri. Ngono gayane lek kiyaine teko ngancani mangan. Ora melo urun, malah mangan keringete wong melarat-melarat. Harusnya kalau ada SD Islam kayak gini, lembaga pendidikan kayak gini, gedung belum selesai, bangunan belum standar, kurang. Lah yang kaya-kaya itu harus terketuk hatinya. Oh jaga urunane wong melarat-melarat. Makanya lek cara aku, maaf, ada orang kaya kok nggak dermawan, lebih baik mati dia. Kenapa? Satu, biar dia dosanya nggak terlalu banyak. Dua, biar nggak meruweti tatanan. Orang kaya pelit itu meruweti tatanan masyarakat. Nggak dihormati, dia tersinggung dan marah-marah karena merasa kuasa, merasa punya. Dihormati, nggak ada jasanya, nggak ada manfaatnya, ruwet. Sedangkan yang miskin nggak berani, tak baleni. Gak dihormati, tersinggung, nesu-nesu, marah-marah, ngamuk-ngamuk, rumangsa sugih, duitnya akeh, punya kuasa. Dihormati, orang ono manfaate, orang ono jasane, atau mati. Halo, nah kalau kita pikir jasane akeh wong melarat kok. Coba ibu misalnya lagi punya hajat, menantu apa menghitankan anak, yang bantu masak itu tetanggamu yang kaya apa yang melarat? Melarat, meruntuh surakaroan, mudiki Lombok ngirisi Brambang, Hambul Terasi. Yang kaya yuk moro, tapi yuk gak ngerewangi, incip tok. Ambil ngelokno pisan. Ngene iki ya kurang asin ngene iki. Ya ngene iki ya bumbune kurang lembut, makanya rasane ya gak enak. Jadi sing melarat-melarat sing bantu masak, oh tak tapuk parut lambene. Orang ngrewangi kadang cangkem. Maaf, buwuhnya, nyumbangnya itu kadang-kadang lebih banyak tetanggamu yang miskin daripada yang kaya. Karena orang miskin itu kalau nyumbang, dia mengemenkan, ngemenoin,
Apa bahasa Indonesia nih ngemeno? No, ya mengemenkan. Nggak ada yang diada-adakan. Wong melarat iki ora ono di anak-anake, nggih napa nggih? Meno kadang utang-utang demi nyumbang tetangga yang punya hajat. Lha sing sugih ku nek nyumbang teleming tipis nek oleh jentat-jentit tok. Moro nggo tas cilik ambek jentik. Ambek pamer gelange nek mlaku kering. Pokoknya ngaji saya malam ini aksi bela melarat. Bapak, sorry, kalau lagi ada kematian yang gali kubur, Pak, itu tetanggamu yang kaya apa yang miskin, Pak? Lek ono kematian lo, Pak, sing ngeduk kuburan itu tonggomu sing sugih apa sing melarat? Sing melarat, gambul lemah, perengkosan rakaruan, sekalian kerja bakti bersih-bersih kuburan. Sing sugih kadang-kadang datang ke kuburan tapi nggak mungkin mau ikut kerja, rokokan kebal kebul pengterak paling banter nyemongok wejero baureng cepet ya mendung selak udan gayane ngurusi padahal malah ngupui jarine sing ngeduk nang ngisor mbek perengkosan muka kencang kemedun tak rugi kok. Hidup melarat, makanya Allah adil. Yang miskin jangan sedih, nyantai. Di dunia apa-apa ketinggalan sama orang melarat, sama orang kaya, maaf, apa-apa ketinggalan. Bangun rumah ketinggalan, beli mobil ketinggalan, beli HP aja ketinggalan. Wong melarat itu HP-nya second kabeh, second ping 3 wis. Mantu lo carry ya oman sing purut-purut no. Orang kaya kan kalau di dunia apa-apa duluan, bangun rumah duluan, beli mobil duluan, beli HP duluan, mantu duluan, milih besok di akhirat dibalik sama Allah. Yang miskin masuk surga duluan, yang kaya belakangan. Sama-sama ahli surganya. Orang miskin sama orang kaya itu masuk surganya lebih dulu orang miskin, selisihnya 500 tahun. Lama 500 tahun. Jadi sing melarat wis mlebu swarga sik ambek bojone. Seneng wis guyon, wis keramas, andukan. 500 tahun wis bolak-balik. Sing sugih-sugih yo carry yo. Kelentang ning ora-ora masak, proses hisapnya lama. Ayo kamu, mobil duitnya dari mana? Usaha apa kamu kok bisa beli mobil? Bakul pentol kok bisa tuku mobil? Misalnya loh ini. Itu kamu bangun rumah itu duit dari mana? Gajimu berapa? Orang kaya, usahamu apa? Kamu hasilnya berapa kok gini. Terus duitmu itu kamu pakai untuk apa aja? Itu kamu tahu ada SD Islam itu waktu wayai bangun membutuhkan dana, kamu kok gak nyumbang? Dijenduli malaikat. Lama prosesnya. Nek wong melarat kaya sampean cepet. Malaikat ngisap sampean males. Melarat ya. Nggih. Omahmu di Kuntai Batu Atas. Penggaweanmu berondol. Sholat Islam. Poso Ramadan. Zakat apa bagian rimo aku. Haji duwe apa sing digo haji. Pabrik ngrasakno pabrik kucing rembes ora duwe dari malaikat ya wis swarga cepet. Mangkane Bu aku pesen nek bojomu melarat aja diseneni. Kalau punya suami miskin jangan dimarahi. Bojo melarat iki nyepetno mlebu swarga diramut sing apik bojomu ya
ya di balsem, ya di blonyoi jelantah. Minyak gosok ora kuat tuku kok. Jelantah urut rata pokoknya. Sing ledok, sing geneng, sing tekok, sing mentol mesti urut kabeh. Ngene-ngene ya wis nyepet nampa swarga. Tambah sayang sampean. Perhatikan bojomu yang melarat, yang kerja keras, yang tukang-tukang dodos itu. Kerja pontang-panting demi dirimu, Bu. Makanya lek bojomu turu coba perhatikan ujung rambut sampai ujung kaki. Nek perlu senter nganggo HP. Pasti tumbuh sayang di hatimu. Ya Allah, Pak. Sampeyan gek biyen kok gagah. Lah saiki kulitmu kok kaya ulet gunung ngono. Polahmu kaya ngono ku mbelani aku, Pak. Tolong sing gak melu urun aja cerewet. Bu, maaf Bu, ini yang di belakang saya ini marah-marah. Yang marah berdiri. Mumpung saya belum pulang. Ini suge-suge tok ini. Ayo ngatut sing mantap. Saya tadi dibisiki sama panitia, nanti ada infak keliling untuk pembangunan gedung SD. Tak omongi, lah sing wong sugih nyapa? Bangun gedung kok ngemis no pengajian. Itu kok tangan soalnya mau ditarik potongannya. Nah terus saya ngomong juga, aku yang ngomong itu artinya beberapa hari di Kaltim dan Kalsel saya juga ngajak partisipasi dari para jamaah. Biasa pesantren kami 1.500 santrinya, yang 400 sekian itu yatim dan semuanya gratis bebas biaya. Di antaranya aku yang melalui tablik-tablik akbar kayak gini penggalangan dana yang mau ikut nyumbang. Aku yang mikir nih, dong aku yang golek. Padahal nek panitia yang tetap semangat nyumbang aku timbangane nyumbang sing sugih-sugih ngene. Wong sugih disumbang. Wong SD ini jenenge SD Plus. SD Plus itu kan gone wong sugih-sugih. Ganti SD Men. SD Plus njaluk sumbangan isin-isini wong. Ganti SD Men. Di bendaharane. Ganti SD Men. Wis mbuh pokok kebijaksanaane panitia apa parong apa piye. Apa sing pertama kanggo SD, sing kedua kanggo aku. Kanggo anak-anak yatim, halah SD-ne ra ngarah duwe kok. Mesti dikene aku kabeh. Saman menteleng saman orang ngisi ya wis kudu mireng, kudu mireng. Ora ngisi ya wis. Aku ngajak sing gelem kok. Tapi menteleng rangisi rapopo ketoke kok wedi yo lu sekarang kan apa-apa diukur dari materi toh betul sing melarate yang ngono golek pisan yo sing sugih mantu ya. Ayo ibu misalnya sampean punya anak perawan ayu cantik yang jelas gak kayak ibu buruk-buruk anaknya perawan cantik banget terus dilamar dua cowoknya sama ganteng gagah tinggi besar kuning kulitnya sauntu-untu nih yang satu alim solih ahli ibadah
pinter maca kitab, tapi melarat. Ngelamar bawa kitab. Ngelamar anak sampean iki lho, bawa kitab. Sijine sugih tapi ra salat, ngelamar nggawa Alphard. Ayo sing mbok trima sing nggawa kitab apa sing nggawa Alphard? Keduknya. Nah, kita itu apa-apa ukurannya harta. Maaf. Hei, ibu bapak bangga mana punya anak yang pandai cari ganjaran sama punya anak yang pandai cari bayaran? Sampean seneng di duwe anak sing pinter golek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran? Ibu misalnya ibu punya toko laris banget, yang beli sampai antri-antri panjang antriannya, lagi asik-asiknya ngelayanin pembeli ngitung duit, denger ada nasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak pena juga laris lambungnya. Sing garai laris yo mergo penak kuwi kok. Meneng wae. Kadung tak saingi ra payu dulu. Vokalmu ya vokal biasa-biasa wae. Gak istimewa blas. Cara aku gelem entek pasaranmu. Lah nek ora usah bingung, pikiran seragamu wis lunas apa urung? Melayani pembeli, punya toko yang laris tadi lho Bu, antri-antri terus krungu azan asar. Kira-kira ibu pilih masjid apa pilih toko? Jujur, masjid apa toko? Sholat jamaah apa dodolan? Milih ganjaran pilih derajat apa duit? Yang ngono kuwi dapurane. Bapak, misalnya dirimu punya duit 500 juta, misalnya wong potonganmu ora tau duit sama ini. Misalnya kok ini punya duit 500 juta, Bapak pilih mana? Ditawani haji sama kebun sawit? Nah, mulane rupamu kaya rine sawit iki. Saya kalau ngaji ya kayak gini omongannya, saya siap resiko, paling resikonya nggak diundang lagi kemari, nggak apa-apa, berliani seombo orang diundang mau kene rapopo, boleh berliani. Padahal kata Rasulullah, dunia itu remeh banget, harta itu hina, harta itu remeh, hina, menyesatkan. Satu ketika Rasulullah jalan-jalan bareng para sahabat di tepi jalan, beliau mendapati ada bangkai anak kambing. Anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Terus tak menengok, ini dipegang telinganya sama Rasulullah, dijunjung, dan Nabi bersabda, hadhihi dunya, ad-dunya kila, ad-dunya jifa. Inilah dunia, iki lho dunya, dunya ngene iki lho, dunya kuwi batang. Artinya sangat remeh, hina, menjijikkan. Harta, kekayaan dunia itu bangkai. Dunia itu batang. Dunia itu apa? Yang banter, ini kan Jawa semua atau kelihatannya? Nah, saya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa kan? Ayo, dunia itu apa? Batang. Ya Allah, menjijikkan. Makanya saya terus berpikir, pantesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditawari Rasulullah, siapa yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah? Ayo sahabat-sahabatku, siapa yang ingin mewakafkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah?
Sayyidina Abu Bakar langsung ngacung, saya ya Rasulullah, berapa hartamu yang akan kau infakkan? Seluruhnya. Seluruhnya. Kok gak eman Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya enggak, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq bisa memandang harta kekayaan dunia itu sebagai bangkai. Sayyidina Abu Bakar niku iso nyawang donya iku ketok batang. Orang-orang yo ra eman wong batang ae kok. Batang kok nyoh nyoh hi nyoh. Dadi nyekel dhuwit nyoh hi jijik batang nyoh 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 hi nyoh. Batang. Orang-orang yang sudah mukasyafah, yang sudah ma'rifah, itu bisa memandang harta kekayaan dunia itu kelihatan bangkai. Wong lek wis ma'rifat mukasyafah Bapak Ibu, nyawang duit ketok larang. Nyawang duit ketok sampah, ketok larang. Iki nek aku urung iso. Saya belum bisa, jujur. Saya belum bisa. Sampai hari ini saya nyawang duit yo pancet ketok duit. Aku urung iso. Urung iso aku nyawang duit kok ketok larang urung iso. Aku nek ngomong iso, krungu panitia bahaya. Aku selama iso digawani larangan tenan lho. Ora iso aku nyawang duit tetep ketok duit. Krungu panitia. Ora iso. Padahal aslinya donya iku apa? Banter to sayang, donya iku apa? Maka enek wong polahe ra karuan mburu donya kuwi berarti mburu. Nek wong polahe ra karuan uber donya kuwi berarti uber. Ana wong senengane kok ngelumpukno donya kuwi berarti ngelumpukno. Apa maneh enek wong geger tukaran perkara rebutan donya kuwi berarti rebutan. Padahal makhluk sak donya sing senengane rebutan batang cuma satu, apa? Asu. Sing senengane rebutan batang ini asu tok. Mulane nek wong kok gegeran perkara donya, delok iku wajahe lah mirip. Tukaran ke urusan donya pas mecucu nggak persis asu gue. Ya, kamera. Siapa ngomong persis? Matur suwun. Kayak contoh malah di persis-persisnya. Kita memang seakan-akan terdidik hanya urusan materialisme dan kapitalisme saja. Segala sesuatu diukur dari materi, kesuksesan dinilai dari harta. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Penghidupan itu cakupannya materi, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, pokoknya departemen perbadokan. Itu penghidupan. Kalau kehidupan itu cakupannya kalau kehidupan itu cakupannya rohani, mental, spiritual, karakter, kepribadian, akhlak, kemanfaatan, ketentraman, keberkahan. Ini Bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Kalau soal penghidupan, orang sekarang udah bagus-bagus. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, pendapatan, harta kekayaan, perekonomian sudah bagus-bagus. Tapi masalah kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu. Masalah moral, karakter, akhlak kita kalah sama orang-orang dulu. Kemanfaatan hidup kita kalah dengan orang-orang dulu. Ketentraman hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Barokahnya hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Betul? Betul? Nek sugihe wong saiki. Sekarang nyari orang miskin susah.
hampir nggak ada. Yang miskin bener loh, yang fakir miskin susah sekarang. Golek wong melarat tenanan saiki kangelan. Ning gone kumpai batu atas ini, golek wong sing melarat tenanan angel misalnya. Yang miskin beneran loh. Sehingga kalau lagi ada bansos ya dipek sing adil, aja keluar kamu tok sing mbok kei. Matur lapor ke perangkat. Maaf Pak, saya nggak layak dapat ini. Wong saya mampu kok. Itu ada tetangga saya yang nggak mampu, kasihkan dia aja. Ngono Bu nggih? Preketek. Lakuanmu sampai ngono. Kebenaran aku oleh. Iku dudu hakmu. Aku nek urung kopi iku minggat rene ya perkara melarat kuwi kok. Lho kan nek gak perkara kurang kan mesti perkara wirang. Makanya diarani terang iki ana sing mergo terantanan, ana sing mergo terancam. Anda tidak salah. Anda tidak salah kerja. Dulu banyak orang miskin. Wong biyen ngapunten-ngapunten mangan sego putih lawuh iwak pitik. Kuwi nek orang selamatan ora keturutan, nggih napa nggih? Mangan sego putih lawuh iwak pitik ngenteni selamatan wong biyen. Saiki mangan sego putih bendina, perkara pitik urusanmu dhewe-dhewe. Sak mbledose wetengmu keturutan. Wong biyen mangan lawuhe dadar, ndok ceplok, telur goreng, kuwi ngenteni ndok kopyor. Nek ora enek ndok kopyor ora lawuh dadar. Iya pengalaman. Gak pengalamannya ora iso cerita. Biyen ngono takono sing saiki dadi babinsa bareng. Dulu begitu, bisa makan lauknya telur goreng. Itu nunggu kalau ada telur yang busuk. Kopyor kaya utekmu. Mulane uteke kopyor-kopyor. Kakean mangan ndok kopyor. Saiki sampean kepengin keramas ndok iki keturutan. Halo. Wong biyen mangan buah ngenteni sisane codot. Golek rontokan. Sekarang sampai buah-buah. Betul? Wong biyen kangelan golek pangan. Makanya sakitnya orang dulu itu rata-rata karena kurang makan. Wong biyen loro rata-rata mergo kurang mangan. Makanya kalau periksa ke dokter sama dokter dibilangin mangan sing akeh. Ora enak-enak ya dipaksa, pahit ya dipaksa, panganan kuwi tombo. Dipangane akeh, waras wong penyakite mergo kurang mangan. Wong biyen nek loro tambane penak. Mudah cari obatnya. Mangan sing akeh waras. Mergo penyakitnya itu sebab kurang mangan. Orang sekarang sakit wong saiki lara kuwi mergo kakean. Sakitnya orang sekarang itu karena kebanyakan makanan. Makanya kalau lagi periksa ke dokter sama dokter dibilangin aja mangan iki, aja mangan iko, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan yang kayak gini, nggak boleh makan yang kayak gitu. Ngono saiki, aja mangan urang, kolesterol, aja mangan sate, darah tinggi, aja mangan sing legi-legi, kencing manis, apa mangan suket di ora oleh. Bayem kangkung sawi kan suket. Saking ngene wong kene gaya bahasane diperhalus sayur-sayuran. Wis suket asline. Foto karo wedhus lho kowe. Aja mangan kangkung, asam aurat. Coba. Saiki gak mau melarang. Pakaian, orang dulu jelek-jelek pakaiannya, tambalan, dondoman, sumsuman, rombengan. Ini yang di belakang saya ini mungkin masih menangi beli baju rombengan. Betul saya sugih kok. Maaf,
Wong biyen ini pakaian yang wele-wele. Dulu bisa beli baju baru itu cuma setahun sekali. Nunggu apa? Lebaran. Itu pun kalau anaknya orang kaya loh, lebaran bisa beli baju baru. Lene anak wong melarat meskipun lebaran ra iso tuku klambi anyar. Yo klambi lawas kuwi diwenter. Yang penting ganti warna ngono. Sekarang mau sehari beli baju baru 3 kali keturutan. Pemane ibu-ibu sedina paketan papat teko. Ketokno iki ana model anyar online, ana model anyar online, ana model anyar COD. Online kadek wong wedok iki masya Allah. Nek perkara klambi masya Allah. Didi seragam nih wong wedok. Yasinan seragam, tahlilan seragam, manakiban seragam, sholawatan seragam, pengajian seragam, gerak jalan seragam, rasan-rasan. Wong itu modelannya tuh. Wong lanang gak sepiru. Ngapunten maaf, wong lanang kopiah siji cukup, wong wedok jilbab siji. Wong lanang sandal siji cukup, wong wedok sandal siji. Mulane wong wedok isak ulani klambi anyar 15 minimal. Nek wong lanang pitung riyoyo klambi ora salin ya wis bathuk ijo windung-dungan logone NU. Wong wedok sedina mutu ka omah ping 5 ya ganti kudung ping 5. Ane wong lanang ya kupluk kuwi ae nang rupane ra jelas. Ireng ora, coklat ora, kuning ora, abang ora, jan kaya ulune garangan. Wong lanang kan rapate ngeramut awak, Bro. Adus rasa sabunane biasa wong lanang. Yo sing penting awake teles. Ape lunga nganggo klambi ambek melayu turut dalan iso nek wong lanang. Nek wong wedok oleh ngedep kaca tutal gitu. Wis dadi ngono ku diusapi tisu. Didelok ketipisen tambal neh. Aduh si wong wedok emas pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion, pengharum kelek, bisa diopok-opok cek daun sirih. Lewat cek daun sirih. Lah nek kosokan resi, kosokan nganggo grendo. Ini nek wis mlebu kamar itu betul krim pembersih muka, bedak rangkap 3, pakai foundation, pakai eyeshadow blush on, lambe dicat, alis diaspal, pipi kanan kiri pasang lampu, untu lo dipageri. Wis ngapain nyolong untumu ya sapa dipageri? Wirai apa perumahan? Makanya kalau jalan bareng suami istri, melaku bareng sak bojone, kontras. Mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya.
minta tambahan waktu. Nah, ini kerja lembur sini. Kelemburannya saya minta keikhlasan panjenengan untuk infak, untuk jariah kepada pesantren kami, kepada anak-anak yatim kami. Deal? Ikhlas? Yang nggak mau nyumbang minggato. Udah kan minggato nggak apa-apa minggato. Engko sik kok wis mbotokno saiki. Sik kudu neng 2000 mbotokno saiki. Sik tak komando nanti. Kok arep nyumbang piro? 2000 diodos saiki. Engko sik pokoke sing duwe gelang, duwe kalung, nek sumbanganmu sak ngisore 50.000. Titenono 3 dina kas. Iki wayah mandi-mandine dono. Mbok kalungmu ilang, mbok gelangmu pedhot kucek kabeh. Lho gelangnya disinggahno ngono ngene. Sik panitia apa wae mlaku. Sik nanti dulu tak komando nanti. Termasuk yang di atas panggung juga harus ditarik. Aku pengen roh sumbangannya piro. Nek ranggo duit utang koncone. Salahmu munggah. Ya kudu ngasih contoh yang di bawah dong. Enak aja nang dhuwur aman apane malah tak delok. Ngapunten jenengan nek mangkel kali kula aja ndang neh ra masalah. Sing kae kepengin ngundang aku nang nggih Bu nggih. Suara mayoritas. Camat ranggo duit camat. Utang Pak Camat. Utang kepala desa. Udah pernah ketemu sama beliau tahun berapa itu udah pernah ketemu. Apa jare? Ayo ngaji. Nyam genteni. Nyam genteni. Ngene dapurane apa ngatur kiai. Ngaji itu nunggu konsentrasinya jamaah. Jadi jamaah dipancing dulu, fokus dulu, baru dimasukkan. Jebret. Lah nek jamaah nggak fokus, nggak konsen, lah kita ngomong ya percuma angin lalu lewat. Sing ngangel ngono kuwi. Mulane sing dikon ngaji aku, ora kuwi. Tak jamin buyar nek diri ngaji. Ngono lho. Ya ana teorine. Ngono gayane live. Penggemarmu piro penggemarmu? Sembogo. Makhluk eneng-eneng ae Gusti Allah. Ya kudu sabar, donya eneng ingon-ingon model iki ya kudu sabar. Gak ngene ya gak rame macam donya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Nah, Oma, coba sekarang. Mana ada rumah jelek? Bagus-bagus semua sekarang rumah. Gak ada rumah jelek sekarang. Kalau orang dulu ya, rumahnya jelek-jelek, bolong-bolong, sedeng digrosoti kiri. Sekarang gak ada. Mana? Kumpai batu atas mana ada rumah jelek? Gak ada. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang sampean merasa rumahnya jelek, sampean rumongso omahe elek, asline omah sampean kuwi gak elek. Ndak. Cuma ana tangga sampean bangun omah luwih apik timbang omah sampean. Bener. Makane omah sampean malah ketok elek. Ya cuma salah posisi ngono ya. Pengen ketok apik ya geser, jejerno omah sing luwih elek. Mula ketok apik omah. Apik eleke omah kuwi padha karo wajahe wong. Mulane wong lanang iso ketok ganteng, iso ketok elek tergantung jejerane.
Jejer wong ganteng-ganteng. Kaya ngono kae. Jejer wong ganteng-ganteng. Ya ketok elek sampean. Tapi lek sampean jejer cah iki. Ya ketok ganteng sampean. Ngono. Bu. Wong wedok yang ngono, Bu. Wong wedok ya iso ketok ayu, iso ketok elek tergantung jejerane. Jejer wong ayu-ayu ketok elek, jejer wong elek ketok ayu. Mulane aku pesen Bu, sampean lek pengen ketok ayu, lungguh sak lungguh sing ati-ati. Sampeyan golek rombongan elek. Apa nang rombongan wong wedok elek dusel nang tengah, mesti ayu dhewe sampean. Mungkin nek dijejeri wong ayu, pindah. Apa maneh sampeyan dijuluki wong wedok sing paling ayu dhewe. Aja pisan-pisan kumpul wong. Soale ayumu nek tepak dhewe. Ayu dhewe, iya nek dhewe ayu nek kumpul wong. Kalau dari segi penghidupan, ngapunten, udah baik, udah bagus. Tapi soal kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu. Ketentraman hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Ibadah kita kualitasnya kalah sama orang-orang dulu. Betul? Ya jujur seneng aku. Sama. Ngaji kita juga kalah mutu dan kualitasnya sama orang-orang dulu. Ibu bapak, dulu masjid itu, musola itu, surau itu, langgar itu, maaf, bangunannya jelek-jelek. Jarang dulu ada musola, surau, masjid yang bangunannya bagus, mewah. Jarang. Gedung-gedung sekolahan jelek-jelek dulu bangunan fisiknya. Betul? Tapi kualitas keagamaannya bagus-bagus. Walaupun masjidnya jelek, kecil, tapi sholat jamaahnya penuh. Belum ada listrik, apalagi sound system yang bagus kayak ini. Nggak ada dulu, nggak corong ini. Nah, dan ini bindeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak sapi bengang ada. Tapi jamaahnya penuh. Tanyakan mbah-mbah yang sudah sepuh-sepuh. Masjid langgar elek-elek tapi jamaahnya penuh. Speaker bindeng-bindeng. Sekarang bangunan masjid bagus-bagus, mewah-mewah, sound sistemnya kenceng-kenceng. Hayya 'alas shalah. Banter-banter, tapi sepi jemaah. Aku yakin masjid Kumbai Batu Atas kiaman subuh akeh cagae timbang wonge. Saiki akeh wong bangun masjid kegeden. Akeh wong bangun masjid kegeden, masjidnya kebesaran. Masjid Tauhid Lombok, jamaah tauhid sak baris silo rabek. Akhire masjid lodok. Padahal apa-apa nek lodok ora penak. Nggih mboten? Penak sing ngepres-ngepres. Yo, sampean nganggo kopiah lodok, penak ora? Ya ora penak sing ngepres. Ibu-ibu sampean nganggo BH lodok. Brosot. Penak sing ngepres sok ngono bikin ngene. Masjid yang penak sing ngepres. Ngono lho, mulane takmir maaf pengurus masjid, daripada masjidmu kebesaran lodok entek-entek biaya. Bangun masjid nggak usah besar-besar, jamaahnya satu baris, dua baris. Bangun masjid gawe sing jelantir dawa mak wis. Kaya Jumatan gelari terpal. Mangkel.
kualitas hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Ngaji kita juga kalah sama orang-orang dulu. Orang dulu kalau ngaji, masya Allah, ngaji tenanan. Makanya manfaat barokah. Ngajinya cuma, maaf, Sulam Taufik, Bidayatul Hidayah, Ta'limul Muta'alim. Mengumpuli ngaji ini, tapi diamalkan. Makanya ilmunya orang dulu itu mentes. Semua ilmu diamalkan, semua amal diilmukan. Gak ada ilmu yang tidak diamalkan, gak ada ilmu, gak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Itu orang dulu. Saiki kita kok panggil-panggil. Orang terima Fathul Wahab, Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, karo Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Pinter lah, pinter wong saiki ya wong biyen. Tapi amalnya jauh. Orang dulu kalau malam bangun qiyamul lail. Saiki yo ini ya qiyamul lail bengi duduk khusyuk tawadhu istiqomah dan berjamaah Argentina versus Prancis. Njaluk barokah Lionel Messi karo Kylian Mbappe. Ngapal anak buah kok. Maka ini pentingnya iki lengene kedawan ngene ya ora wanyar ya luwih apik timbang wekmu. Nah wekmu kodanan kan langsung mati. Jadi ini, niki pentingnya regenerasi. Jangan hanya reproduksi. Nek kewan, niku namung reproduksi. Kita manusia jangan niru-niru binatang. Hanya menjalankan reproduksi, tidak melaksanakan regenerasi. Apa bedanya? Ini para jamaah. Kalau regenerasi itu melahirkan anak zaman, anak historis, anak sejarah, anak yang mampu mengukirkan tinta emas dalam perjalanan hidupnya. Itu regenerasi. Melahirkan anak historis, anak sejarah. Kalau reproduksi hanya melahirkan anak biologis, anak hasil departemen perpetingkringan. Meting dari anak, metingkring dari anak, metingkring dari anak. Itu reproduksi. Ya ora beda karo wedhus, ora beda karo sapi. Gak paham ya wes pokoknya tak omong. Lah maaf ya Bapak Ibu ya. Reproduksi sekarang jadi terhambat karena Om Mike kok ngentut barang. Reproduksi sekarang jadi terhambat. Kenapa? Karena kemajuan zaman, apalagi kemajuan teknologi. Para jamaah, kita hidup di zaman yang disebut zaman milenial, zaman digital. Anak sopo, orang do, orang. Ibumu rasido ditarik infak orang. Nah, aku melu bae atau melu gue ini? Om bae, ya orang meneng nek melu bae. Paling ke ibu itu pengakusannya nek orang dijejeli pentil orang menang. Yang baik wis orang metu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah ngaji ge? Ngapunten. Wis Dok, menang Dok. Menang saya.
Malah banter. malah dibungkem. Paring ibu lah ngoten paring ibu. Cup sayang cup. Paring ibu paring ibu. Lek mbae ora ngenengno. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita hidup di zaman digital, manusia-manusia sekarang itu dituntut harus bisa jadi manusia-manusia siluman, manusia yang hidup di dua dunia. Kalau orang dulu kan hidupnya hanya di satu dunia, dunia nyata saja. Tapi orang sekarang di samping hidup di dunia nyata, malah lebih banyak hidupnya di dunia maya. Betul? Jadi manusia sekarang itu hidupnya di dua dunia, ya dunia nyata, ya dunia maya. Maka saya katakan sebagai manusia siluman, karena hidupnya di dua dunia. Mbok dikatekno aku gara-gara ning cah nangis. Menjenengan dikon maring nih ibu ra ngandel. Halo. Udah dong konsentrasi ke aku. Saya akhir-akhir ini kalau diundang ceramah, diundang ngaji itu mikir si malakama. Artinya gini, saya pengen ngaji itu ya benar-benar di dunia nyata semua. Tapi kebanyakan jamaah yang saya hadapi malah lebih banyak di dunia maya. Makanya saya kalau diundang ceramah akhir-akhir ini kayak si malakama, diterima apa enggak? Diterima itu kok gak cocok karo ati, gak diterima itu kok yo siapa ngomong eman, pikiranmu duit aku ngaji rat tau mikir duit, rat tau mikir bayaran, ngopo wis dipikir panitia kok. Bener, saya itu si malakama. Mau saya terima kok nggak sesuai dengan kata hati, nggak sesuai dengan keinginan. Maksudnya ingin saya ngaji itu ya 100% di dunia nyata. Tapi rata-rata jamaah kan hidupnya lebih banyak di dunia maya. Nggak diterima itu kok yo. Ya enggak lah, maksudnya kok ngani ngoyo, masa diminta ngaji waktunya ada, tenaganya bisa, kok nggak mau gitu loh. Sehingga ngajinya orang sekarang sama orang dulu beda banget. Kalau orang dulu ngaji benar-benar ngaji, konsentrasi, cari ridho ilahi, bawa kitab ngesai, maknani, setiap keterangan yang disampaikan didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan. Itu ngajinya orang dulu. Kalau orang sekarang kan enggak, kiainya ngaji, jamaahnya selfie, kiainya serius, jamaahnya update status, kiainya konsentrasi, jamaahnya bikin story. Kiai ini nerangin petang dengan jamaahnya tiktokan. Maaf, gara-gara itu, ya Allah, sesuatu yang saya sering bilang setan gepeng. Setiap tangan sudah pegang, bahkan satu orang kadang pegang 3 setan gepeng. Betul? Gara-gara itu Bapak Ibu, maaf, gara-gara itu orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Kalau orang-orang dulu itu jam 9, jam 10 udah pada tidur. Makanya orang dulu itu kalau malam bangun, sepertiga malam bangun, qiyamul lail, tahajud, witir, baca Quran, liring-liring, zikir sampai subuh. Wong biyen turune sore.
Sore wis tuh, kan dulu belum ada listrik, belum ada TV, belum ada HP. Jadi orang dulu sore udah tidur. Makanya wong biyen anake akeh-akeh. Lah kan turune sore, Bu. Dadi suweng iki mbok iso ping pira? Wiridan, geger. Lah orang sekarang tidurnya kan, ya Allah ya Allah. Dini hari baru pada tidur. Itu bedanya. Kalau orang dulu tidurnya jam 9, bangunnya jam setengah 3. Kalau orang sekarang kan tidurnya jam setengah 3, bangunnya jam 9. Makanya subuh yang usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Gara-gara setan gepeng itu pula, sekarang banyak anak yang tidak menghormati orang tua, banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Betul? Betul? Maaf, rata-rata anak-anak kita sudah pegang HP semua. Kecil-kecil loh udah pada pegang HP. Betul? Sekarang saya tanya, dijawab yang kompak. Kalau minta ngajinya terus dijawab yang kompak. Anak sampean lebih banyak mana? Pegang Quran sama pegang HP? Anak sampean lebih memperhatikan ibuke nopo HP-ne? Luweh gatekne bapake apa HP-ne? Luweh mentingno sinaune ngajine apa HP-ne? Syukur. Saya nggak mengatakan kalau HP itu mutlak jelek, enggak. Banyak manfaatnya, tapi banyak pula madorotnya. Sehingga kalau anak-anak kita pegang HP dan sudah bisa mengoperasikan HP, harus betul-betul dibimbing, diawasi, dipandu, dipantau, jangan dilos. Bagus aja kan Mas audionya? Rungokno sayang, ini penting ini. Bagus aja kan? Mas Nani. Go. Sembuh lagi kata senol. Terkondi biku kuning. Oh ngeterno anake pipis. Iya putu neh kok itu tuh anak. Boleh ikunge. Nanti tak kunge. Oh tenang. Wong Tumbai kene iki aneh-aneh gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut betul. Ngapunten. Saya aku tak takon sih. Tanganmu lebih sering pegang Quran apa pegang HP? Tanganmu lebih sering putar tasbih apa utak-utak HP? HP. Ganti. Matamu ya matamu ya matamu juga jadi kapok sudah matamu juga mataku ya iya coba lebih banyak lihat tulisan Quran apa lebih banyak lihat tulisan HP? Matamu lebih banyak dipakai baca Quran apa mentelengi HP? Itulah matamu. Ya Allah, ya Allah. Sehingga gara-gara HP pula sekarang dunia jadi terbalik. Sekali lagi saya katakan bukan berarti saya patenono ae, lampumu patenono ae. Tak guling pisan. Gayane nyentrongi aku blablek. Tambah blereng mripatku. Aku mulane ngolah ngaleng ya perkara ngono. Kamu gak roh. Kiai itu nek disemtrong lampu merkuri kaya ngene iki. Terus no picek wis. Orang memperhatikan kesehatan mata kiai ini perlu lebih berharga daripada matamu. Belereng
Enggak, ini merusak sampai radiasi ya, radiasi HP itu juga bahaya loh untuk anak-anak kita kalau nggak kita kawal. Betul ini malah ini radiasi pol. Munggawa nek ra ngandel cek, gue mau ngene gue. Loh, malah kelemun-kelemun. Aku lah aslinya syutinganku ireng ora masalah. Wong pancen wong wis ireng kok. Malah ngene iki rekayasa, disentrong ben ketok putih. Malah pembohongan publik jenenge. Wes mati mbok dandani nek tak guling. Ganggu konsentrasi wae kok. Iki lek banser kok cerewet wae. Itu gas mungkin awal aku cerewet tak sabui pisan lho. Kelangan banser model ngene iki ra apa-apa. Ini komandane. Ngene kok mbok trimo dadi anggota iki. Hah? Anak dhewe. Amol iki berarti. Pantes ora tau melu diklat kok oleh seragam. Ngene. Loh. Ini gara-gara makhluk ini. Lah bangsa kok selalu ngene ambek nyekeli HP ini. Aku keliling sak Indonesia yang ora enek bangsa model ini. Lagi nakumpai ngene iki tok. Ya ora kabeh ya dirimu tok kuwi kok. Dirimu tok, Bro. Liyane apik-apik kok. Oh, syutingan ben viral. Nah, malah acting. Malah acting. Ini kaya lulus maksudku ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, Ibu Bapak, saiki ya gara-gara iku. Wes pateni HP-mu banser pateni. Lah wes. Terganggu aku karo dhewe. Dah selesai. Ngene. Ya wes silos aku. Sekarang gini. Gara-gara itu pula sekarang dunia jadi terbalik. Dulu anak berbakti kepada orang tua. Sekarang malah kebalik. Orang tua yang berbakti kepada anak. Biyen wong tua kendel perintah anak, saiki malah anak sing kendel perintah wong tua. Betul? Biyen putu sowan simbah, sekarang kebalik, simbah sowan putu. Ana simbah kangen putune, malah simbahe mara nyang putune. Ngono ki putune jagongi simbahe napa jagongi HP-ne? HP-ne. Itu dunia sekarang. Makanya lek biyen anak manut wong tua, saiki malah wong tua manut anak. Bebasan kebo nyusu. Piye carane wong budel urung metu pentile? Piye nek nyusu? Nggak iso, makanya Allah ya Karim. Sekarang banyak orang tua jadi pembantunya anak. Anak sekarang gayanya kayak bos, gayanya kayak majikan. Kalau punya permintaan, nggak bisa disemayani, nggak bisa ditunda. Tapi kalau diperintah, nggak mau melaksanakan. Itu gayanya anak sekarang. Nek jaluk ora kenek disemayani, nek dikongkon ora mangkat. Anak sekarang jadi majikan, orang tua sekarang banyak yang jadi pembantunya anak. Coba dipikir, anak itu udah dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan, sekolah diantarkan. Saiki sekolah 20 menit lo antar jemput. Apa maneh SD nek plus SD men. Sekolah 20 meter jaraknya dari rumah lo antar jemput. Padahal dulu bapaknya, ibunya sekolahnya gimana? Jauh jaraknya jalan kaki, betul? Ngono melaku nyeker orang nganggo sepatu. Makanya orangnya jadi tangguh.
Sekarang begitu dewasa tangguh-tangguh karena ditempa dengan pendidikan realitas, pendidikan nyata. Anak sekarang sekolah 20 meter yang antar jemput pagi, ibunya udah nganter anaknya ke sekolahan. Begitu nyampe anaknya masuk kelas dibilangin, udah ya sayang, masuk kelas dulu, belajar yang rajin ya. Mama pulang dulu, mama nggak bisa nungguin karena mama mau berondol. Papamu nanti juga nggak bisa jemput, tanya jemput mama, papamu sekarang lagi dodos. Ya Allah. Coba anak sekarang itu betul-betul gimana ya? Banyak orang tua yang jadi pembantunya anak. Kalau saya bilang anak udah dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan, sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, punya anak diasuhkan. Makanya sekarang banyak mbah-mbah ngomong putu. Contohnya sing nangis gini kan, karo kambing kuning no. Sekarang banyak mbah-mbah itu udah tua profesinya jadi MPR, ngomong putu resik-resik, gajinya besar 3M, mumat mencret. Tambah tua tambah keploro uripe. Harusnya makin tua itu makin mulia. Sepuh enak urip, ibadah, mendekat takarrub kepada Allah, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah. Malah rekoso uripe keploro perkara momong putu. Kok gak sholat jamaah mbak? Lebih wong jareku digereti putu. Kok gak ikut ngaji, gak ikut tabligh akbar, putune nangis. Bahkan Arab sedekah lo gak sido gue nyangoni putu. Maaf, wong kok kalah karo pitik. Kalah karo pitik. Sak donya ibu, rumakno ibu-ibu. Sak donya ora ono bapak pitik tanggung jawab. Cari kalau ada. Nggak ada bapak pitik tanggung jawab, nggak ada. Lanangan pitik ya ngono wae. Beledeki babon godaki dorong. Uber-uber pepet no pager. Gak kena dirayu. Nek ngerayu tawaf. Lemu terok. Iki karo wiridan. Akhirnya babone kena ndoprok mekokok. Bareng babone ndoprok mekokok, lanangane munggah celingkrik. Ndase dicucuk cek, gasak cetet. Bareng gasak medun sampai gaber-gaber. Bar kuwi minggat wis. Ora tanggung jawab. Tapi ibu pitik sukses mendidik anaknya jadi hebat. Mama pitik ini lihat, ngendoke ikhlas, angkerme khusyuk. Apa ono babon pitik ngendok ora ikhlas? Ngendok ikhlas, angkrem khusyuk, ndok rolas netes bareng, orang stres, nyantai manak pisanan rolas, nyantai. Kenapa? Soalnya anaknya ora disawang, ora dipikir, ora dirasakno. Disawang marai mumet, dipikir marai sumpek, dirasakno marai judeg, terus diapakno? Dilakoni. Anaknya dididik sesuai dengan fitrah kepitian nasional. Didik cari makan, didik menghadapi tantangan kehidupan. Nyatane sukses. Sukses karena nek bareng. Anak sing wedok dididik apik bareng gede dadi babon hebat. Anak sing lanang dididik apik bareng gede dadi jago gagah tanpa ngerepotin bae. Mangkane ora ono mbah pitik momong putu. Ayo lek mbah kumpai batu atas momong putu wonten napa mboten? Berarti kalah karo pitik. Sing banter kalah karo pitik. Denger ya, iki ganti wong iki saiki sing riwar. Wes nyonteng ora usah kadang
lokal mlaku nang ngarepe wong kaya penting-penting dhewe. Nyoting kok iso ngelangkai ndase banser kok. Prosoku ya ning ndi-ndi syuting ora enek sing polahe koyo. Delok kaya timku kae meneng ning kono sing ngobahi syutinge. Ora usah sampeyan ngelokan laku kono. Aduh. Kapan syutinge kuwi ora mandeg menerusno aku ngasih. Aduh. Bapak, mohon maaf, Bapak berdiri di satu tempat saja, di mana nyari tempat yang kira-kira bagus untuk ngambil gambar, dan tolong mohon dengan hormat, nggak usah riwa-riwi Bapak. Nah udah kayak gitu. Nah itu syutingnya aja yang diputer. Apa gunanya syuting dikasih zoom? Kalau pengen ngambil gambar yang deket ya di zoom, nggak usah riwa-riwi. Siapa tahu nanti Bapak diundang presiden. Lah kalau gayamu kayak gitu ya ditangkep karo pas pampres ya. Untungnya banser kene sabar-sabar. Tolong Bapak, biar nggak ganggu konsentrasi jamaah, nggak ganggu konsentrasi saya juga. Nah gitu aja. Syutingnya aja yang diputar. Itu kelihatan profesionalnya. Tuh, meloyang. Timku nek ngono tak sengklang ambek aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, maaf ya saya rewel sekarang. Dibilang rewel nggak apa-apa. Demi jamaah saya. Kadang-kadang ya rewel soundnya kalau kurang standar itu ya biar apa ya jamaah itu nyaman gitu. Sama-sama nyaman. Ngaji yo kuat suwe, nek isone enak kaya ngene iki yo kuat suwe. Tapi. Dah, saya ulang lagi yo, lali sampai lali yo. Udah perhatikan. Anak itu kalau bapak ibunya masih ada, kok dirawat mbahnya, kakeknya, neneknya, nggak bakal bisa jadi hebat, nggak bakal bisa jadi sukses selama bapak ibunya masih ada. Karena kakek, nenek, mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu, dia didesain untuk mendidik bapak ibunya cucu. Makanya kakek, nenek, mbah kalau ke cucu itu targetnya cuma 3. Yang penting cucunya anteng, meneng, seneng. Makanya nggak dididik, hanya dimong. Targetnya mbah nonggone putu meng telu. Yang penting putune anteng, seneng, meneng. Mulane ora dididik, meng dimong. Nggak mungkin hebat. Mulane tolong mbah-mbah sing dipasrahi putu balekno. Kalau pengen cucumu hebat, kalau pengen cucumu sukses, kembalikan ke bapaknya, ke ibunya. Hoi, saya misalnya udah jadi kakek, sampai hari ini belum. Seneng. Nanti Bang Buriku, misalnya saya udah jadi kakek, terus saya diserahi anak saya. Mbah, titip putune nggih dimong. Kalau cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, ditinggal rapat, ditinggal seminar, tinggal belanja, saya mau. Tapi kalau diserah, suruh ngerawat saya, sorry bro. Tak omongi anakku, sorry bro. Tugasku didik kamu, bukan didik anakmu. Sorry. Anakmu tanggung jawabmu. Nah misalnya anak saya bangga, berarti mbak nggak sayang cucu. Oh sayang. Aku lebih sayang cucuku daripada dirimu. Aku lebih seneng nyawang putuku timbang nyawang rupamu. Bener le.
Ya mergo aku sayang putu, mulane aku mau ngomong. Soalnya aku pengen putuku jadi wong hebat, aku pengen putuku sukses. Nek tak mau gak mungkin sukses putuku. Soalnya nek putuku nakal, tak cetot, tak sebeti, bojomu ora trimo. Aku ora iso didik. Tugasku didik kamu, bukan didik anakmu. Anakmu tanggung jawabmu. Nomor loro le. Aku ora tega nek kowe anakku mlebu neraka gara-gara ora tanggung jawab nang putuku.